Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan dalam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Peggy Alda, selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan hukum, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum masuk ke dalam materinya, langkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Julio Cesar Fernando dengan NPM 2310003. Rekan-rekan dimohon untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sofian dengan NPM 23 10006. Perkenalkan, nama saya Erika Laila Fajri dengan NPM 23 10016. Perkenalkan, nama saya Nazwa Rizkia Mulyana dengan nomor NPM 23 10020. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Fauzia Rizal dengan NPM 23 10022. Perkenalkan, nama saya Meiraisa Saipullah Putri dengan NPM 23 10028. Perkenalkan, nama saya Tasya Rizkia Sihaloho dengan NPM 23 10029. Perkenalkan, nama saya Siti Salma Aprilia dan NPM 23 10036. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Soleha dengan NPM 23 10042. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan telah memperkenalkan dirinya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke dalam materi kelompok kami. Slide selanjutnya, tolong. Nah, yang pertama di sini ada latar belakang. Pencucian uang merupakan kejahatan transnasional yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan dan sering terkait dengan tindak pidana lainnya seperti korupsi, narkoba, dan penipuan. Untuk menghadapi perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks, Indonesia perlu menyesuaikan regulasinya dengan standar internasional, terutama rekomendasi dari VITV. Sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diterbitkan, regulasi pencucian uang di Indonesia dianggap belum memadai. Sementara itu, negara lain seperti Amerika Serikat telah memiliki sistem ML yang lebih maju melalui Peraturan Nomor 18 USC tahun 1936 dan Bank Secret Act. Saat merumuskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Indonesia kemudian mengadopsi dan menyesuaikan sejumlah ketentuan dari regulasi negara tersebut, termasuk unsur tindak pidana, daftar tindak pidana asal, larangan, typing off, dan mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan, serta kewenangan lembaga VIU serta PPATK. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 lahir sebagai bentuk reformasi hukum nasional yang mengikuti praktek internasional guna memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Yusuf Sofyan. Tempat dan waktu saya persilakan. Selanjutnya ada definisi tindak pidana, transaksi untuk samarkan asal-usul harta kejahatan. Dalam pasal 3 yang di Indonesia, setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk atau menukar harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menjemunyikan atau menyamarkan asal-usulnya dapat dipenjara selama 20 tahun, denda paling banyak 10 miliar. Yang di dalam pasal US, siapapun yang diketahui memiliki properti atau transaksi keuangan berasal dari kegiatan ilegal, unlawful activity, melakukan atau mencoba transaksi yang melibatkan hasil specified unlawful activity dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan sifat, lokasi, sumber, kepemilikan, atau penguasaan hasil kejahatan tersebut dapat didenda hingga 500.000 US dollar atau 2 kali nilai aset dan penjara hingga 20 tahun. Baik, terima kasih Yusuf Sofyan. Eh,
Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Erika. Tempat dan waktu saya persilakan. Baik, selanjutnya ada penyembunyian spesifik asal-usul, sumber, dan kepemilikan. Menurut pasal Indonesia, yaitu pasal 4, setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana. Sanksi penjara paling lama 20 tahun, denda paling banyak 5 miliar rupiah. Menurut pasal Amerika Serikat, transaksi dirancang untuk menyembunyikan atau menyamarkan sifat, nature, lokasi location, sumber source, kepemilikan ownership, atau penguasaan kontrol atas hasil kejahatan. Baik, terima kasih Erika. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Najwa. Tempat dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Julio. Selanjutnya saya akan membacakan terkait sanksi pidana maksimal identik, di mana berdasarkan pasal 3 dan 4 KUHP, di mana pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Pasal 3 atau 5 miliar berdasarkan pasal 4 untuk tindakan penempatan atau transfer atau penyembunyian harta hasil tindak pidana. Kemudian terdapat pasal US 1956 huruf A, di mana denda tidak lebih dari 500.000 dolar atau 2 kali nilai properti, atau mana lebih besar, atau penjara tidak lebih dari 20 tahun, atau keduanya. Berlaku untuk transaksi domestik atau internasional. Baik, terima kasih Najwa. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rahmawati. Tempat dan waktu saya persilakan. Baik, selanjutnya ada yurisdiksi ekstrateritorial dan atas kejahatan asal. Pasal 2 ayat 1. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan dari pidana yang dilakukan wilayah NKRI atau di luar wilayah NKRI. Asal pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Selanjutnya pasal US 1956 huruf F, yurisdiksi luar negeri berlaku jika pelaku warga Amerika Serikat atau non-warga tapi sebagian dilakukan di Amerika Serikat dan transaksi melibatkan dana atau monetary instrumen melebihi 10.000 dolar. Baik, terima kasih Rahmawati. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Meirasya. Tempat dan waktu saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab korporasi personil pengendalian. Pasal 6, jika dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan pada korporasi dan atau personil pengendali korporasi jika dilakukan atas perintah mereka untuk maksud korporasi sesuai tugas atau beri manfaat bagi korporasi. Selanjutnya yaitu pasal US 1956 huruf B. Korporasi perorangan asing bertanggung jawab secara civil penalti hingga nilai aset 10.000 dolar. Pengendalian bisa tunjuk Federal Reserve untuk ambil alih aset korporasi. Baik, cukup sekian dari saya. Baik, terima kasih Meirasya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Tasya. Tempat dan waktu saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan permufakatan jahat atau konspirasi. Pasal Indo, pasal 10, setiap orang di dalam atau luar wilayah NKRI yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk tindak pidana pencucian uang dipidana dengan sanksi sama seperti pasal 3, 4, dan 5. Pasal US Section 1956, siapapun yang berkonspirasi untuk melakukan pelanggaran Section 1956 atau Section 1957 dikenai sanksi sama seperti pelanggaran utama. Baik, terima kasih Tasya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Salma. Tempat dan waktu saya persilakan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerahasiaan dokumen atau informasi penyelidikan. Pasal Indo, pada pasal 11, pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau informasi terkait tindak pidana pencucian uang wajib merahasiakannya, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum. Pelanggaran dikenai pidana penjara atau denda. Pasal S, Section 1956, jika institusi keuangan atau pegawainya dinyatakan bersalah atas pelanggaran Section 1956, Section 1957, atau Section 1960, Jaksa Agung beri pemberitahuan tertulis ke regulator terkait. Baik, terima kasih Salma. Dan untuk materi terakhir akan dibawakan oleh Syifa. Tempat dan waktu saya persilakan. Baik, kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan Indonesia sekaligus mengikuti standar internasional, terutama model Amerika Serikat dengan ketentuan FATF. Banyak konsep baru diadopsi, seperti larangan tripping off, transaksi mencurigakan, serta kewenangan besar PPATK. Aturan ini juga memperkuat pengawasan terhadap korporasi dan tindak pidana asal. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberi Indonesia dasar hukum yang lebih kuat untuk mencegah pencucian uang dan melindungi sistem keuangan dari penyalahgunaan. Baik, terima kasih kepada semua rekan-rekan telah mampu memaparkan materinya dengan baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kurang dalam pemaparan materi atau dalam segi bahasa. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.